Selamat datang di kampus perjuangan. Semoga kalian sukses, dapat masuk di program studi dengan baik, dapat kuliah dengan baik, dan dapat selesai dengan sangat baik. Walaupun kondisi pandemi COVID saat ini tidak menyurutkan langkah untuk kita terus tetap belajar untuk meraih sukses. Dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama mengkaji tentang visi, misi, dan tata kelola program studi pendidikan biologi, dan mudah-mudahan Anda ketika kuliah nanti dapat mengikutinya dengan baik. Kita tidak tahu kapan akan selesai terkait dengan pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran memaksa kita sampai saat ini masih berlangsung secara online atau pembelajaran jarak jauh. Berikut kami sampaikan tentang visi, misi, dan tata kelola program studi pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang para intelektual muda, para intelektual milenial. Anda ini sudah masuk generasi milenial yang berkecimpung dengan pembelajaran dengan era digital, di era revolusi industri 4.0 dan tuntutan pembelajaran abad 21. Berbahagialah karena Anda masuk di program studi pendidikan biologi yang saat ini sudah berafiliasi A sejak tahun 2016 dengan SK Ban PT nomor 0201 garis miring SK garis miring Ban PT garis miring Akret garis miring S garis miring 4 garis miring 2016 tanggal 15 April 2016. Visi program studi pendidikan biologi adalah unggul dan bereputasi dalam bidang pendidikan biologi. Sekali lagi, visi program studi pendidikan biologi MIPA UNJ adalah unggul dan bereputasi dalam bidang pendidikan biologi. Sekali lagi, visi pendidikan biologi, visi program studi pendidikan biologi adalah unggul dan bereputasi dalam bidang pendidikan biologi. Adapun yang menjadi misi adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran biologi yang akuntabel, menyelenggarakan penelitian pendidikan biologi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan biologi, menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berbasis riset pendidikan biologi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Tujuan program studi pendidikan biologi adalah mengembangkan tata pamo program studi yang berkontribusi pada kemajuan bidang pendidikan biologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau yang dikenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau yang dikenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang kedua, mengembangkan pendidikan biologi sebagai dasar penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi akhlak dan nilai kemanusiaan. Secara aktif menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga yang menjadi stakeholder dunia pendidikan. Menghasilkan lulusan yang religius, mandiri, berintegritas, visioner, berjiwa kepemimpinan, dan kewirausahaan. Menghasilkan lulusan yang kompeten menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas, memiliki kemampuan literasi, dan menguasai technological, pedagogical, content knowledge. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmunya di masyarakat. Kompetensi lulusan, satu adalah mampu menjadi guru biologi profesional, baik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang memiliki kemampuan literasi dan
menguasai technological, pedagogical, content knowledge. Mampu merancang, melaksanakan, dan mempublikasikan hasil penelitian di bidang pendidikan biologi dan geologi. Mampu mengelola laboratorium biologi, yaitu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi fungsi laboratorium pembelajaran dan penelitian biologi. Mampu merancang dan melaksanakan evaluasi kegiatan wirausaha dalam bidang pendidikan biologi dan geologi. Adapun profil lulusan adalah sebagai pendidik dalam bidang biologi ataupun pendidik dalam bidang pendidikan biologi, baik berperan sebagai dosen ataupun guru. Yang kedua, sebagai peneliti pendidikan biologi ataupun peneliti dalam bidang biologi seperti di LIPI, BPPT, laboratorium riset, dan sebagainya. Sebagai pengelola laboratorium biologi ataupun laboratorium pendidikan biologi. Dan sebagai wirausahawan. Gelar lulusan dan masa studi. Gelar lulusan adalah sarjana pendidikan yang disingkat dengan S.Pd. Dengan masa studi tercepat adalah 3,5 tahun dan terlama adalah 7 tahun atau rata-rata mahasiswa mampu lulus dalam 4 tahun. Fasilitas selain ruangan kuliah, maka program studi pendidikan biologi dilengkapi dengan laboratorium. Antara lain laboratorium biologi umum, di sini bersama dengan laboratorium pendidikan di gedung XTAK, gedung H, laboratorium struktur perkembangan tumbuhan di gedung Hasim Hasyari, lantai 8, ruang 816, laboratorium struktur perkembangan hewan, lantai 9, gedung Hasim Hasyari, ruang 904, laboratorium fisiologi tumbuhan, gedung Hasim Hasyari, lantai 9, ruang 906, laboratorium fisiologi hewan, gedung Hasim Hasyari, lantai 9, ruang 903, laboratorium zoologi, gedung Hasim Hasyari, lantai 9, ruang 912, laboratorium ekologi, gedung Hasim Hasyari, lantai 8, ruang 814, laboratorium mikrobiologi, gedung Hasim Hasyari, lantai 9, ruang 905, dan laboratorium genetika, gedung Hasim Hasyari, lantai 9, ruang 910. Dan ruang kuliah teori adalah di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Khusus untuk program studi pendidikan biologi, maka kita mendapatkan ruang di 206, lantai 2, 208, lantai 2, 213, lantai 2, gedung Hasim Hasyari, dan lantai 4, ruang 406, gedung Hasim Hasyari. Selain di kampus A, gedung Hasim Hasyari dan XPAK, maka program studi pendidikan biologi juga memiliki fasilitas penunjang berupa laboratorium, greenhouse, kandang mencit, kolam dan kebun yang ada di kampus B, Jalan Pemuda nomor 10 Taramangun. Itu lab fisiologi, lab kultur jaringan, lab mikrobiologi dan genetika, 2 greenhouse, kandang mencit, kandang tikus, kolam dan kebun. Sehingga mudah-mudahan semua mahasiswa nanti bisa praktikum di laboratorium yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun ruang administrasi, kita ada 1 di lantai 5 sebagai ruang administrasi program studi. Di lantai 5 ini ada ruang koordinator program studi, ruang TU, dan ruang dosen. Jadi kalau ada mahasiswa yang ingin berkonsultasi dengan dosen, maka datanglah ke lantai 5 gedung Hasim Hasyari, ruang dosen program studi pendidikan biologi, ataupun kalau mau mengurus administrasi, persuratan, datanglah ke ruang TU atau ruang koordinator program studi, juga di lantai 5. Adapun yang terkait dengan administrasi fakultas, ada di lantai 1 dan lantai 6,
Di lantai 1 ada tata usaha fakultas, di lantai 6 Gedung Hasyim Asyari ada ruang dekana. Dosen di program studi pendidikan biologi ada sekian banyak ya. Selamat datang, mudah-mudahan nanti Anda bisa kenal satu persatu, walaupun mungkin di tahun pertama Anda baru mengambil mata kuliah di program studi baru biologi umum, dan mungkin baru akan kenal 2 atau 3 dosen, tapi di semester 2 nanti sudah akan lebih banyak lagi. Dosen-dosen di program studi pendidikan biologi yang akan mengajar sampai tahun keempat, satu adalah Profesor Dr. Imade Putrawan. Beliau akan mengajar statistika dan metodologi penelitian. Dr. Rusdi M. Diomed akan mengajar fisiologi hewan, endokrinologi, imunologi. Di semester 2, Anda akan mendapatkan mata kuliah manajemen laboratorium. Yang berikutnya, Dr. Mike Miyarsa, Anda akan kuliah dengan beliau pada mata kuliah PPEP, struktur perkembangan tumbuhan, botani, pendidikan lingkungan hidup, biokonservasi, dan lainnya, termasuk PPEP. Ibu Dr. Anda Nurma Sari Sartono Diomed akan mengajar struktur perkembangan hewan, di kimia mengajar biologi umum, kemudian histologi, pendidikan kehidupan keluarga, ilmu gizi dan kesehatan, serta mata kuliah pembelajaran ataupun kependidikan lainnya seperti metodologi pengajaran. Bapak Dr. Andes Ray Firman, DC Indiomed, akan mengajar manajemen laboratorium, anatomi fisiologi manusia, filsafat IPA, parasitologi, entomologi. Dr. Supriyatin MSI akan mengajar fisiologi tumbuhan dan biologi sel. Dr. Diana Vivanti Sigit MSI akan mengajar botani kriptogam, botani phanerogam, ekologi, pendidikan lingkungan hidup, dan lain-lain. Ibu Eka Putri Azrai, SPD MSI, nanti kalian akan ketemu untuk yang pendidikan biologi A, akan ketemu dalam mata kuliah biologi umum. Kemudian mengajar ekologi. Kemudian Dr. Hanum Isfaini akan mengajar zoologi invertebrata, zoologi vertebrata, kemudian mata kuliah pilihan seperti ada satu lagi, Pak Hanum akan mengajar coding, ya, coding dan big data, satu ilmu yang sangat bagus, yang mudah-mudahan nanti Anda bisa mengikuti terkait dengan generasi milenial. Dr. Anda Ratna Dewi Wulandningsih akan mengajar struktur perkembangan tumbuhan, anatomi tumbuhan, dan mata kuliah kependidikan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, evaluasi pembelajaran. Bapak Ade Suryanda, SPD MSI, ini di tahun pertama mengajar biologi umum di kimia. Di semester berikutnya, Anda akan ketemu di mata kuliah seperti ekologi dan sebagainya. Ibu Erna Herianti ini akan mengajar evolusi, mengajar ekologi, mengajar kewirausahaan berbasis biologi. Jadi kalau Anda yang akan menjadi pengusaha, belajarlah dengan Bu Erna Herianti tentang wirausaha di bidang pendidikan biologi. Berikutnya Dr. Rizal Hendir Stanko, beliau akan mengajar botani, mengajar perencanaan, pengelolaan, evaluasi pembelajaran, mata kuliah pilihan, dan beliau ini juga adalah pengurus jurnal Yusfir. Yang berikutnya Dr. Anda Yulidina RD Diomed, beliau akan mengajar biologi umum,
untuk kelas biologi, pendidikan biologi yang D, kemudian struktur perkembangan hewan, dan mata kuliah pilihan lainnya. Ibu Daniar Setiorini SPD NPD akan mengajar biologi umum, mata kuliah kependidikan. Ibu Anissa Agus Wulan Utami akan mengajar mikrobiologi, biologi umum. Ibu Nailul Rahmi Aulia akan mengajar biologi umum, struktur perkembangan tumbuhan, fisiologi tumbuhan, serta beberapa dosen dari Home-Based Biologi yang mengajar di program studi pendidikan biologi. Ibu Dr. Trihandayani akan mengajar mikrobiologi, Dr. Ratna Komala MSI akan mengajar ekologi, Ibu Dr. Rini Puspitaningrum akan mengajar genetika bersama Ibu Yulilina dan Ibu Rahmi. Ibu Dr. Dahlia Sukmawati akan mengajar mikrobiologi bersama dengan Ibu Anissa. Agung Sedayu SSI MSc akan mengajar mata kuliah ornitologi, mengajar botani ekonomi di pendidikan biologi. Ibu Sri Rahayu Eskep Biomed akan mengajar anatomi dan fisiologi manusia serta biokimia. Selanjutnya, saya jelaskan tentang organisasi program studi. Sebagai koordinator program studi saya sendiri, Dr. Rusdi M. Biomed, administrasi program studi Ibu Eni, ketua laboratorium bersama adalah Ade Suryanda SPD MSI, pengurus jurnal Biosfer Dr. Rizal Hendy Ristanto NPD dan Bapak Ade Suryanda SPD MSI, laboran ada Ibu Raihani, Ibu Deselina dan Ibu Leni, pembimbing BEM Ibu Dr. Anda Yuliliana RDM Biomed, pembimbing CMC Acropora, ini kelompok studi yang mengamati tentang laut. Anda nanti bisa bergabung di sini, khususnya yang hobi untuk pergi ke laut, pengamatan, penelitian di laut. Dengan pembimbing Bapak Dr. Hanum Isklaini MSI, kemudian kelompok studi KSP Makaka, ini mengamati primata, secara umum adalah makaka, dan dengan pembimbing Bapak Ade Suryanda MSI. Yang berikutnya, kelompok studi pengamat burung dengan nama Nifikorak dengan pembimbing Agung Sedayu MSc. Silakan Anda bergabung dengan salah satu dari kelompok studi ataupun dengan organisasi kemahasiswaan lainnya, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi atau di Lembaga Legislatif Mahasiswa, atau bisa di kelompok studi, atau bisa juga kelompok kemahasiswaan lainnya, seperti pengurus masjid dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tata kelola di program studi pendidikan biologi, dari mulai visi, misi, dan pengelolaan akademik dan non-akademik, termasuk kemahasiswaan di program studi pendidikan biologi. Gambar ini adalah gambar mahasiswa yang sedang berpose ketika selesai pengamatan di Pulau Rambut, yang mengamati burung, mengamati moluska, mengamati reptil, mengamati vegetasi laut, dan sebagainya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertatap muka. Selamat belajar. Semoga sukses belajar di program studi pendidikan biologi. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.